Hai Sobat iPass, sebelum menyaksikan video dari YouTube channel ini, silahkan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat iPass. Terima kasih sudah hadir di acara iPass Talk Show. Malam ini kolaborasi antara iPass Course dengan Dissecting Money. Perkenalkan, saya Dr. Diana Rizprianti yang akan menjadi moderator dan memandu acara ini dari awal hingga akhir. iPass Talk Show malam ini akan membahas tentang tips and trick how to manage your finance as future resident and specialist doctor. Tentunya dengan narasumber langsung dari founder Dissecting Money, yaitu Dr. Jepta Purano Lumbang Tobing, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Oke, di sini nanti Dr. Jepta akan memberikan materi dan Sobat iPass semuanya boleh bertanya nih. Nanti akan ada sesi Q&A di mana Sobat iPass bisa tanya-tanya nih langsung sama Dr. Jepta, gimana sih caranya atau tips dan triknya untuk memanage keuangan kalau kalian semua ingin nantinya menjadi presiden atau PPDS maupun setelah nantinya menjadi dokter spesialis. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu sama narasumber kita malam ini, yaitu founder dari Dissecting Money, Dr. Jepta Purano Lumbang Tobing, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Berikut adalah CV beliau. Beliau menamatkan pendidikannya sebagai sarjana kedokteran di Universitas Indonesia, kemudian mendapat gelar Bachelor of Medical Science di Monash University, Melbourne, Australia, kemudian melanjutkan pendidikannya sebagai PPDS di Orthopedics and Traumatology Universitas Indonesia dan Fellowship in Spine Surgery di Pedicle Club Indonesia. Sebagai professional experience-nya, Dr. Jepta pernah menjadi full-time researcher in the Alfred Hospital, Department of Epidemiology and Preventive Medicine, kemudian clinical fellowship in RSCM and other Universitas Indonesia Affiliated Hospital, kemudian internship doctor in RSUD Soreang, general practitioner in Premier Bintar Hospital, dan full-time teaching staff Fakulti Medicine Universitas Pelita Harapan. Dan tentunya saat ini Dr. Jepta sebagai orthopedic surgeon di Siloam Hospital Lipo Village. Beberapa penghargaan yang pernah didapatkan beliau adalah sebagai Best Faculty Oral Presentation ketika Bachelor of Medical Science Program, second place di Free Paper Presentation Case Report, dan third place di Final Paper Presentation. Begitu sekilas tentang CV dari narasumber kita, dan tentunya Dr. Jepta ini jago banget nih untuk membahas bagaimana nantinya mengatur tips and trick atau masalah finansial nih untuk kita-kita yang sebagai tenaga kesehatan, terutama dokter. Nah, tadi juga saya sebutkan bahwa di acara ini nanti Dr. Jepta akan memberikan materi, tapi Sobat iPass semua boleh bertanya nih, karena nanti akan ada namanya sesi Q&A. Di sesi Q&A ini, Sobat iPass bisa bertanya apapun tentang materi Dr. Jepta ataupun hal-hal mengenai finance nih, sebagai PPDS maupun dokter spesialis. Pertanyaannya dapat diajukan melalui Slido, jadi bertanyanya tidak melalui kolom komentar di Zoom ya, tapi melalui Slido, yaitu cara masuknya melalui slido.com, atau kalau punya aplikasi Slido, boleh masuk langsung ke aplikasinya dengan memasukkan kodenya yaitu 2578452. Atau kalau mau cepat, kita udah sediain di sini barcode-nya, boleh langsung di-scan aja, nanti di situ boleh bertanya. Nah, pertanyaannya diajukan dengan menuliskan nama, _instansi rumah sakit, atau tempat bekerja, atau asal universitas. Sebisa mungkin jangan anonim ya. Dan pertanyaannya bisa diajukan baik selama Dr. Jeptanya nanti menyampaikan materi ataupun pada sesi Q&A. Jadi boleh nih kalau mau mulai bertanya dari Dr. Jeptanya nyampaikan materi, udah pengen nanya, ini udah gatel pengen nanya, boleh tanya aja. Dan di Slido ini nanti kita akan urutkan pertanyaannya, yang paling mungkin untuk dijawab dengan Dr. Jepta itu adalah yang top question, di mana top question itu adalah pertanyaan yang paling banyak mendapatkan like nih. Jadi kalau misalnya Sobat iPass ingin bertanya, kemudian melihat pertanyaannya, wah pertanyaannya udah ditanyain nih sama peserta yang lain,
Nggak usah bertanya lagi, nggak apa-apa, tinggal di-like aja pertanyaan tersebut, sehingga pertanyaan tersebut akan semakin naik ke atas menjadi top question, dan paling mungkin untuk dijawab oleh narasumber kita, yaitu Dr. Jepta. Kira-kira jelas ya seperti itu? Nah, sekarang Dr. Jepta sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam, dokter. Halo, selamat malam, Dr. Dian. Malam, Dr. Jepta. Bagaimana kabarnya, dok? Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Oke, seger banget kayaknya malam ini. Sudah siap ya, dok, ya, untuk sharing-sharing sama Sobat iPass malam ini? Ya, pastinya. Iya, mungkin sebelum mulai boleh tanya-tanya dulu, dok. Dr. Jepta saat ini aktivitasnya tentunya sebagai ortopedi ya, dok, ya, spesialis ortopedi, berpraktek sebagai ortopedi. Aktivitas lainnya apa lagi nih, dok? Ya, jadi saya masih full-time klinisi ya, saya bukan entrepreneur atau sejenisnya. Jadi masih full-time praktek aja, jadi sebagai ortopedi, subspesialis tulang belakang. Hari-hari praktek aja, di waktu luang baru urus dissecting money. Oke, siap-siap, dok. Tapi keren sih, dok, dissecting money. Tidak banyak dokter-dokter yang punya financial literasi seperti ini ya, dok, ya, dan mengerti, bukan mengerti lagi sih, dok, mau untuk belajar aja sebenarnya biasanya udah jarang nih, dok, waktunya. Oke, sebenarnya Dr. Jepta sudah siap untuk menyampaikan materi. Saya persilakan, dok, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Dr. Dian. Saya sambil share screen sebentar. Ya, jadi yang dititipkan oleh panitia kepada saya adalah mengenai mengatur keuangan selama jadi residen atau future resident atau future specialist gitu ya. Sorry sebentar. Ya, jadi saya kurang tahu demografi yang hadir pada malam hari ini, siapa aja yang GP, siapa aja yang mahasiswa, siapa aja yang residen. Cuma caveatnya sih ada, intinya adalah semua orang pasti akan dihadapkan pada hal yang sama, yaitu suatu hari kita akan harus mengatur keuangan, baik itu sebagai residen, baik itu sebagai mahasiswa, sebagai GP, sebagai spesialis, sebagai subspesialis, sebagai profesor sekalipun. Dan saya kurang tahu ya ke teman-teman yang sekarang gimana. Cuma saya itu dulu sama sekali nggak ada tuh pengajaran untuk mengatur keuangan, gitu ya. Jadi saya residen, teman-teman nanti yang udah jadi residen atau yang akan masuk residen akan mengetahui bahwa ya residen kita nggak digaji, nggak seperti di luar negeri gitu kan. Jadi kita nggak ada kemampuan, nggak. Kalau di luar negeri itu residen tuh dapat gaji, ya udah dia bisa terpaksa mengatur keuangan. Tapi kalau kita nggak ada. Jadi atas dasar itulah saya kira baik sekali iPass melakukan sesi seperti ini supaya sebelum kita masuk jadi residen, kita udah ada gambaran gimana caranya mengatur keuangan. Tapi sedikit wanti-wanti dulu nih dari saya ya, bahwa jangan lupa tadi di perkenalan sudah dibahas bahwa saya ini klinisi loh gitu. Saya bukan seorang ahli keuangan, saya bukan akuntan, saya bukan pengacara. Jadi yang saya berikan ini nggak bisa teman-teman sejawat ambil sebagai saran keuangan yang formal. Kayak kita kalau misalnya minta advies kesehatan ya sama dokter gitu loh, nggak sama yang lain. Gitu. Sehingga kalau teman-teman perlu saran keuangan yang formal, mintanya dari mereka yang profesional di bidang finance. Akuntan, ekonomis, certified financial advisor, certified financial planner, dan lainnya. Saya hanya seseorang yang merasa harus deh literasi keuangan itu dibagikan untuk setiap dokter. Nah, mumpung kita bicara tentang tingkat literasi keuangan, ini saya baru update lagi ya. Slide ini kan lumayan sering saya bawakan, dan kemarin itu saya lihat di slide saya tingkat literasi keuangan Indonesia tahun 2018 kalau nggak salah itu sekitar 38 atau 39%. Gitu. Sekarang 49,7%. Dan menurut saya nih, kalau misalnya teman-teman lihat hasil penelitiannya ya, dari badan apa gitu, badan riset apa gitu, saya lupa, tapi Google aja. Menurut saya kok enggak ya, kayaknya gitu. Mungkin Dokter Dian dan kawan-kawan bisa menyetujui gitu. Masa sih 1 dari 2 orang masyarakat Indonesia paham saham, paham obligasi, paham asuransi? Saya kira enggak deh gitu. Jadi menurut saya ini di penelitian statistiknya ini, penelitian datanya ini, mungkin ada biasnya, selection bias. Walaupun kita kan dilatih untuk bisa mengkritisi penelitian gitu ya. Di situ dijabarkan sih bahwa
ditelitinya di perkotaan juga, di pedesaan juga gitu. Dan in a way distribusinya relatif sama. Cuma teman-teman udah pernah penelitian kan? Yang namanya orang Indonesia tuh susah banget ngerti kuesioner gitu. Itu kalau udah lebih dari 10 pertanyaan tuh mungkin udah asal ngisi aja gitu. Jadi menurut saya mungkin hasil ini patut dipertanyakan gitu ya. Jadi literasi keuangan kita tuh menurut saya jauh lebih rendah daripada itu. Nah, kalau jumlah investor kita itu naik ya dari beberapa tahun yang lalu, mungkin gara-gara pandemi. Sekarang tuh sekitar 10 juta dari 270 juta sekian masyarakat Indonesia. Sehingga yang kalau misalnya kita hanya lihat di pasar modal atau pasar saham, itu investornya sekitar 3,76%. Jadi sedikit banget yang melibatkan diri di bursa saham Indonesia. Oke, sementara kita lihat di kanan bawah tuh grafiknya ya, bahwa di Singapura sekian banyak, Malaysia sekian banyak, Indonesia sedikit banget. Nah, udah literasi keuangannya patut dipertanyakan, kemudian investor sahamnya juga sedikit banget. Kita nih di dunia kedokteran, kayak tadi saya bilang, kita sama sekali nggak diajarin keuangan, ya, sama sekali nggak diajarin. Jadi kita tahu suatu saat kita akan mengatur keuangan, cuma kita nggak tahu gimana caranya, dan lebih parahnya nanti pada saat menghadapinya ada masalah, ada bingung, kita nggak tahu harus tanya sama siapa. Oke? Dan ini ada satu kutipan dari penulis buku The Psychology of Money, Morgan Housel. Dia bilang gini, yang namanya dunia penyedia jasa keuangan itu doing and not thinking mereka kerjanya. Ini industri yang kebanyakan ngasih tahu orang bahwa lu punya saham, lu harus punya asuransi, lu harus punya obligasi, lu harus diversifikasi, don't put all your eggs in one basket. Oke, teorinya semua orang udah tahu. Tapi pada saat kita mau melakukannya nih, dengan gaji kita, dengan keluarga kita, dengan tantangan-tantangan kehidupan kita sehari-hari, nggak ada yang bisa bantu. Ya, gue kurang tahu ya sama lu ya. Cuma kalau gue sih begini. Jadi nggak pernah bisa diaplikasikan gitu loh. Kalau kita tanya keuangan satu dengan yang lain, nggak ada yang mau ngasih tahu gimana caranya. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa saya mau sharing khusus untuk teman-teman di dunia kedokteran, gitu ya, mengenai keuangan. Oke, dan specifically kita ngomong ranah residensi nih. Dan ini ada satu fakta pahit yang menurut saya harus saya bagikan gitu ya kepada teman-teman yang sudah maupun yang akan masuk residensi, karena mayoritas kan biasanya mau jadi klinisi, mau jadi dokter spesialis ya. Ya agak-agak ekstrim sih saya menggambarkannya, tapi menurut saya ada benarnya. Kita itu lagi dipersiapkan untuk masuk jurang. Ya. Apa maksudnya dipersiapkan masuk jurang? Karena gini, yang namanya adat, teman-teman tahulah kedokteran tuh syarat banget dengan adat gitu loh. Kenapa sih dilakukan kayak gini? Ya nggak tahu, udah dari dulu begitu bos. Gitu. Ya kan? Oh kita harus begini, kita harus begitu. Kenapa? Ya dari dulu udah begitu. Gitu ya. Nah, adat pelajaran kedokteran lanjut dalam arti residensi pun, itu secara tidak dari menjebak kita untuk masuk ke dalam rat race style. Ya, nanti saya akan jabarkan maksudnya apa. Nah, tadi saya udah ungkapkan bahwa kita beda sama residen di luar negeri. Residen di luar negeri itu mereka dapat gaji. Ya. Walaupun mayoritas dari mereka minjem ya untuk sekolah, namanya student loans. Di kita kan nggak ada ya student loans, minjemnya dari orang tua paling. Nah, kalau di luar negeri mereka punya gaji, sehingga dari residen mereka terpaksa sudah harus mengatur keuangan. Oke, kita enggak nih. Dan kalau misalnya jadi contoh misalnya saya nih, saya cukup cepat ya begitu lulus internship 1 tahun kerja jadi dokter umum, terus bersyukur langsung bisa dapat kesempatan untuk masuk residensi. Itu aja, saya yang cepat aja, saya lulus di usia 33 tahun. Tiba-tiba harus ngatur duit. Lama banget gitu, 33 tahun baru akhirnya ngatur duit tuh kaget gitu. Nah, udah gitu kalau kita lihat suasana residen dan spesialis di Indonesia, teman-teman koas pun bisa lihat kok gitu ya. Kalau misalnya sempat ketemu residen, ketemu spesialis, itu kayak langit dan bumi gitu loh teman-teman. Spesialisnya konsultannya rapi, cakep, cantik-cantik, tasnya Chanel gitu kan, naik
Mercy parkir di lobi. Presiden buluk-buluk gitu loh ya. Jasnya udah kumal, ya kan, bajunya jelek, bisa makan aja udah syukur, bisa napas aja udah syukur gitu. Nah, udah gitu, yang namanya bicara keuangan itu tabu. Berapa persen teman-teman yang pernah bisa terbuka dengan dokter spesialis nih konsultannya, kemudian bicara gitu, dok, gaji sebulan jadi dokter tuh berapa sih? Nggak berani pasti gitu, boro-boro mau nanya gitu. Paling kadang-kadang kita lihat slip poli aja kan, per pasien, oh per pasien dapat 300.000, ternyata spesialis per visit dapat sekian gitu. Itu doang paling yang kita tahu. Tapi bicara keuangan itu dipikir tabu. Udah gitu, terjebak lagi karena kita berpikir sebagai residen, udahlah ya, menderita aja dulu sekarang. Ya, 4-5 tahun menderita aja dulu. Toh kalau lulus nanti lu juga bisa kok beli Mercy, parkir di lobi. Lu bisa kok beli Air Jordan 10 gitu ya. Misalnya, jadi ada gap, teman-teman. Gap yang secara tidak sadar membrainwash kita sebagai residen bahwa suatu hari hidup saya harus seperti itu. Dan padahal nih, masa residensi itu sebenarnya mungkin akan menjadi masa-masa keuangan tersulit di dalam hidup. Dan itu udah saya jalanin, dan saya aja yang dengan privilege ya menurut saya, karena saya dibiayain full sama orang tua. Duit sekolah dibayarin, saya dapat duit jajan dari orang tua, itu pun susah gitu. Apalagi yang nggak seberuntung saya. Gitu. Masa residensi itu bisa jadi masa-masa keuangan tersulit dalam hidup. Teman seangkatan saya dulu ada yang nggak punya uang buat kos, jadi dia tidur di kamar jaga. Makannya makan makanan sisa, bukan makanan sisa, makan makanan jatah jaga. Gitu loh. Kenapa saya bilang sisa? Karena kalau kan tuh jam 12 ditaruh tuh biasanya di RSCM. Jam 1 udah habis gitu loh. Jadi kalau dia kelewatan karena dinas segala macam, dia nggak makan. Oke. Jadi masa residensi itu bisa jadi masa-masa keuangan tersulit di dalam hidup. Nah, tanpa sadar kita di brainwash. Suatu hari kita loncat nanti lifestyle-nya. Begitu punya gaji spesialis, loncat lifestyle. Udah gitu kita di era sosial media. Instagram tuh nggak membantu sama sekali, teman-teman. Ya, nanti begitu lulus sebagai spesialis, kita lihat nih, ih, temen gue baru nikah sama istrinya, udah foto aja depan Mercy nih. Makasih ya Pak, udah dikasih mobil baru. That's the reality. Itu realita kenyataan bahwa kita tuh terpancing untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Masa teman seangkatan gue udah punya Mercy, gue belum. Oke, gue juga mulai deh cicil mobil. Nanti jatuh ke dalam cicilan dan seterusnya. Jadi, ini yang menurut saya toxic gitu. Jadi ini yang saya bilang sebagai jurang gitu ya. Oke, dan kemudian pada saat lulus jadi dokter spesialis, yang kejadian adalah demikian, teman-teman. Kita kayak mau mengejar kereta yang udah berangkat. Oke, kenapa? Karena kayak tadi saya bilang, kita baru dapat gaji yang layak itu di usia 30-an tahun. Sesudah selesai jadi residen, sesudah jadi dokter spesialis. Nah, lalu nih kita ngongkrong nanti sama teman-teman SMA misalnya gitu ya. Bukber gitu. Misalnya bukber. Wah, teman saya jamnya Omega gitu kan misalnya. Tasnya ini, sepatunya inilah segala macam. Sehingga kita secara nggak sadar mau menyamakan diri kita dengan mereka. Gitu kan. Dan mereka pun mengiyakan kadang-kadang. Pernah dengar nggak sih teman-teman bilang ini? Yang teman yang non kedokteran ya bilang ke teman-teman gitu, ya nggak apa-apa lah lu menderita sekarang, ntar kan lu gajinya nyusul gua gitu. Itu ya suka dibilang gitu ya kalau misalnya jadi dokter ya. Nah, sehingga akibatnya kita mencoba menyamakan gaya hidup. Oke, sekarang waktunya nih, gua udah menderita jadi residen. Sekarang waktunya saya beli semua hal-hal yang kemarin saya nggak bisa beli. Oke. Padahal tanpa kita sadari kita udah ketinggalan 10 tahunan karena orang-orang non kedokteran kan 22, 23 mereka udah punya karir, mereka udah punya starting gaji gitu ya, gaji starting. Dan kita ketinggalan compounding interest atau bunga majemuk selama 10 tahun ya. Saya kira mudah-mudahan teman-teman udah pernah baca mengenai compound interest, kalau belum tinggal Google aja. Ya, jadi yang terjadi adalah fenomena seperti gambar ini gitu. Ya, gambar yang saya post di social media bahwa pendidikan kedokteran tuh so far menurut saya nggak peduli sama sekali mengenai nanti
lulusannya tuh mau jadi apa, mengatur uangnya gitu ya. Ya udah lulus, sana jadi spesialis gitu loh. Ya, nggak ada dibekalin apa-apa mengenai bagaimana cara mengatur keuangan. Oke, sekarang mudah-mudahan saya sudah berhasil membuka mata teman-teman sejawat sekalian bahwa ada masalah di sini. Ada suatu masalah yang harus kita pecahkan, kita cari jalan keluarnya. Dan langkah pertama memecahkan masalah adalah menyadari bahwa memang ada masalah di kehidupan kita, gitu ya. Jadi mentalnya seorang dokter, mentalnya seorang residen, mentalnya dokter spesialis itu dipersiapkan untuk gagal dalam mengatur keuangan. Oke? Saya ulangi lagi. Mentalnya residen dipersiapkan untuk gagal nanti dalam pengaturan keuangan. Oke, sekarang kita udah bisa menyadari itu. Now we can do something about it gitu. Kita bisa berpikir gimana cara kita tackle masalah ini. Nah, ini adalah beberapa latihan yang menurut saya sangat praktikal, sangat praktis dan bisa dilakukan untuk latihan, ya. Latihan manajemen keuangan untuk residen. Ya elah, latihan buat apa sih, Dok? Kasih tahu aja sih caranya gitu. Buat apa sih latihan gitu? Ya nggak bisa, teman-teman. Yang namanya pembelajaran dewasa, pendidikan, practice makes perfect. Perlu latihan. Nggak ada dokter spesialis ortopedi yang operasi orif femur misalnya langsung bisa. Nggak bisa, dia harus baca dulu. Dia latihan di binatang, dia latihan di kadaver, dia latihan dilihat sama konsulen, dia latihan konsulennya ada di ruangan, sampai akhirnya dia kerjakan konsulennya di luar, jauh. Itu tahap-tahap latihan. Sampai seseorang bisa menjadi seorang dokter spesialis ya, kalau ini residensi. Nah, sayangnya teman-teman, lu punya gelar dokter spesialis, mau PhD kek, 2-3 biji, mau prof kek, bukan berarti kita ngerti keuangan. Itu yang dokter-dokter kadang-kadang terlalu sombong untuk menyadari hal itu. Saya suka bilang gini, dokter-dokter tuh dagunya terlalu tinggi. Mentang-mentang berhasil jadi dokter, merasa langsung bisa mengatur keuangan gitu. Padahal nggak bisa, teman-teman. Ini sesuatu yang harus dipelajari. Sama kayak kita jadi dokter, kita belajar anatomi, fisiologi, patofisiologi, farmakologi, ya kan? Nah, di finance juga sama, banyak harus kita belajar. History, psikologi, bisnis, dan apa satu lagi? Ada 4 pilar juga, saya lupa. Jadi, harus dipelajari. Oke? Sementara residen kan belum punya pendapatan yang tetap. Kayak tadi saya bilang, nggak ada gaji. Dulu zaman saya pernah dapat namanya remun atau apa gitu. Insentif turunnya setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali gitu. Tapi setelah jalan 1,5 tahun kalau nggak salah, akhirnya di stop. Balik lagi. Residen sama sekali nggak punya gaji, nggak punya pendapatan. Jadi kita mesti latihan mindset tentang uang. Dan behavioral finance atau kondisi psikologis kita atau perilaku kita dalam mengatur keuangan itu adalah hal yang terpenting dalam kita melakukan pengaturan keuangan pribadi atau personal finance. Yang pertama, ini PR yang menurut saya harus dilakukan, cuma persentasenya sedikit sekali orang yang melakukan hal ini, yaitu catat pengeluaran setiap bulan. Ya, kita mesti tahu, siapapun di sini harus tahu, mau residen, mau mahasiswa, mau dokter spesialis, kita harus tahu pengeluaran kita tiap bulan berapa sih. Dan ini bukan angka kira-kira loh, bukan kayak ya kira-kira saya habis 2,5 sampai 3 juta lah per bulan misalnya. Itu namanya kita nggak tahu pengeluaran rutin kita tiap bulan berapa. Ini terkesan remeh-temeh, tapi sebenarnya fundamental. Dia adalah pondasi. Kalau misalnya kita tahu pengeluaran kita berapa, ini akan jadi dasar untuk kita mengatur keuangan ke depannya. Ya. Ibaratnya gimana caranya kita mau menambal ban yang bocor kalau kita nggak tahu bocornya di mana. Ya, dan bocornya biasanya di pengeluaran. Dan tantangan saya adalah setiap calon residen harus melakukan hal ini 3 bulan berturut-turut. Kenapa? Ke 3 bulan? Karena saya pengalaman melakukannya. Kalau cuma 1 bulan, biasanya 2 bulan kedua udah mulai kendor tuh. Udah mulai malas nyatet lagi gitu. Akhirnya udahlah lupa lagi gitu. Bulan ketiga stop. Nanti coba
sekian tahun dari sekarang, bulan kedua stop lagi. Nah, tantangan saya adalah coba konsisten. Catat semua pengeluaran setiap 3 bulan. Setiap bulan selama 3 bulan. Oke. Lakukan berturut-turut sehingga kita jadi tahu pengeluaran kita mana yang esensial, mana yang bukan. Ya. Jadi begitu kita udah catat 3 bulan, kita pisahkan. Kalau saya lakukan di Excel ya, di Excel nih misalnya Januari, Februari, Maret, let's say ya. Kemudian saya lihat nih Januari belanja boba, nggak, ini non esensial, saya warnain merah misalnya. Ini bayar listrik, bayar air, bayar gas. Oh ini harus, kalau nggak saya bayar kosan misalnya. Harus, kalau nggak saya didepak dari kosan. Saya kasih warna biru misalnya. Nah nanti semuanya dilakukan pewarnaan, kita jadi tahu mana sih sebenarnya yang esensial. Nah biasanya yang udah yang jadi kelihatan adalah ternyata pengeluaran yang nggak pentingnya banyak banget gitu. Beli sepatu, beli jaket, beli rokok lah, segala macam apalah ya gitu ya. Jadi kita dengan melakukan pencatatan pengeluaran, kita cek sendiri pengeluaran kita 3 bulan yang lalu, kita jadi lihat dari luar gitu. Kita jadi lihat dari pihak ketiga. Ini si Jefta nih lagi ngatur keuangannya gimana sih 3 bulan kemarin? Nah, pada saat teman-teman udah punya helikopter view atau view dari orang ketiga, baru teman-teman bisa jadi objektif untuk mengatur uang. Gitu. Kita bisa koreksi diri sendiri. Nah, kalau step pertama ini nggak dilakukan, ya jalan aja terus. Dan percayalah teman-teman, saya udah ngobrol sama banyak banget spesialis yang udah praktek berpuluh-puluh tahun, belas-belas tahun. Masih ada yang kayak begini. Nggak tahu pengeluaran bulanannya berapa. Yang penting di rekening banknya masih ada sisa, berarti masih ada duitnya gitu. Nah itu mah bukan pengaturan keuangan gitu loh. Itu nggak diatur sama sekali. Oke, jadi catat pengeluaran setiap bulan dan kemudian mulai lakukan budgeting atau penganggaran sederhana. Bentar ya. Bentar, sorry, aku stop share dulu ya. Oke, yang kedua adalah mulai lakukan budgeting atau penganggaran sederhana. Dan kalau misalnya butuh tutorialnya ada di website saya, silakan cek di dissectingmoney.com. Nah, perlu nggak sih dok penganggaran, orang saya masih hidup dari duit jajan kok. Saya masih hidupnya cuma dari beasiswa kok gitu. Saya udah lumayan sih dok, saya ada pendapatan sampingan, jadi saya punya. Nggak masalah. Duitnya dari manapun ya, mau dari orang tua, dari beasiswa, dari pendapatan sampingan, lakukanlah budgeting atau penganggaran sederhana. Dan saya selalu bilang agak keras gini, kalau teman-teman belum punya file Excel atau spreadsheet apapun, ya teman-teman tahu lah Excel udah kenal ya, pasti. Kalau misalnya kita belum punya Excel keuangan pribadi setiap bulan, artinya kita belum serius dalam manajemen keuangan. Dan saya adalah advocate ya, atau saya sangat against aplikasi. Karena menurut saya aplikasi itu nonsense. Ya. Coba aja pakai aplikasi. Kalau nggak bulan ketiga udah stop. Biasanya selalu begitu gitu. Jadi harus benar-benar di file Excel. Niat buka laptop, buka komputer, buka filenya, catat kalau perlu di buku, lakukan penganggaran. Itulah penganggaran yang benar. Ya. Kalau misalnya teman-teman seperti seangkatan saya gitu yang suka baca komik Jepang, dulu gitu tuh. Kalau misalnya kita lihat karakternya gitu ya, bapak ibunya tuh tiap bulan pasti lagi pusing ruwet gitu ya, ada garis-garis di kepalanya lagi ngatur keuangan gitu di buku ya. Nah, kita juga harus seperti itu, mengatur manajemen keuangan tuh kayak gitu. Dengan melakukan budgeting, kita jadi tahu rasio tabungan kita berapa sih? Berapa persen sih yang bisa kita tabung dari pemasukan kita? Dan ini adalah satu hal yang saya sangat sesali, teman-teman sekalian. Karena gini, saya dulu sebagai residen, saya dapat uang jajan 2,5 juta per bulan dari ayah saya. Oke.
Mungkin ada sebagian teman-teman yang beranggapan, wah itu mah udah cukup banget dok. Tapi jangan salah, ada juga yang 7 juta, 10 juta per bulan gitu ya. 2,5 juta tuh kecil banget. Jadi anyway, itu relatif lah ya. Cukup itu kan relatif. Nah, saya 2,5 juta per bulan dulu sebagai residen. Saya residen kan 5 tahun ya. Ortopedi itu 5 tahun. Saya 5,5 tahun lulusnya karena ada ngulang 1 semester. Nggak ada tuh sepeser pun yang berhasil saya tabung. Dan makanya sekarang saya ngasih tahu setengah mati gitu ya ke residen gitu. Masa nggak ada sih 100.000 aja, 50.000 aja yang lu bisa save tiap bulan gitu. Jadi duit jajan atau duit beasiswa atau duit apapun itu jangan habis semua gitu. Ini boro-boro, kadang-kadang malah ditabung beli Asics, Onitsuka Tiger gitu kan, habis lagi. Beli Air Jordan, habis lagi. Buat perempuan mungkin beli skincare dan lain sebagainya. Nah, kita mesti punya saving setiap bulan. Oke, ini contohnya kalau misalnya kita lakukan penganggaran, ini angka-angkanya sih saya ngasal ya, dan ini lebih ke yang udah lulus karena dan udah berkeluarga karena ada suster, ada uang sekolah anak dan lain sebagainya. Tapi minimal kita harus punya file spreadsheet seperti ini. Oke, lagi-lagi tutorialnya ada kalau mau cek di website. Oke, nah tadi saya ngomong tentang rasio tabungan. Nah, ini adalah gambar, di sebelah kiri adalah tabel. Kenapa sih kita mesti tahu rasio tabungan? Karena ternyata semakin tinggi rasio tabungan kita, yang sebelah kiri ya persentasenya, waktu yang kita perlukan atau tahun yang kita perlukan untuk bekerja sebelum bisa pensiun akan semakin singkat, teman-teman. Ya. Jadi, teman-teman perhatikan kalau misalnya savings rate-nya 20%, ya, kita perlu kerja 37 tahun sebelum bisa pensiun. Lah, kalau kayak saya misalnya, baru punya gaji umur 33, rasio tabungan cuma 20%. Bisa pensiun ya di umur 70 lah, udah ngantri nunggu mati itu mah. Ya kan? Jadi, savings rate itu penting. Lihat, teman-teman turun ke bawah, lihat kalau misalnya rasio tabungan bisa 50%. Dari gaji kita, setengah kita tabung dan investasikan, setengah kita pakai. Ternyata kita cuma perlu kerja 17 tahun sebelum akhirnya bisa pensiun. Oke? Jadi semakin tinggi rasio tabungan Anda, akan semakin cepat Anda bisa mencapai tahap financial independence. Oke? Ketiga, mulai pelajarin instrumen-instrumen investasi. Dipelajari. Jadi bukan coba-coba ya. Banyak yang nyoba investasi kan gitu. Udah deh, saham gue coba aja deh, taruh duit sekian juta di situ gitu. Kripto nanti coba deh, segala macam. Coba beli emas dan lain sebagainya. Enggak. Dan minimal pahamilah ketiga instrumen ini. Ini adalah 3 instrumen klasik. Ya. Kalau misalnya teman-teman punya waktu untuk belajar instrumen investasi, pelajari aja 3 ini. Yang lain nggak usah. Saya bisa bilang kripto tinggal, emas nggak lupakan. Kalau misalnya mau belajar, pelajarilah 3 ini. Karena ini adalah 3 aset klasik. Teman-teman baca buku manapun tentang finance, semua akan bicara mengenai 3 ini. Deposito atau pasar uang dan sejenisnya, obligasi ya, atau surat utang. Yang 3 adalah saham. Pelajari, apa sih bedanya? Kenapa sih saham dibilang high risk, high return? Kenapa obligasi itu dibilang sebagai yang paling aman? Gitu. Kenapa sih deposito itu nggak mengalahkan inflasi? Pelajarin semuanya. Gitu ya, itu pesan dari saya. Yang keempat, teman-teman udah sering dengar lah ya tentang dana darurat. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, perlu nggak sih residen itu ngumpulin dana darurat? Kalau menurut saya sebenarnya belum perlu. Kenapa? Karena dana darurat itu harusnya untuk mereka yang sudah punya pendapatan tetap. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman seperti saya misalnya jadi residen, uangnya masih dari orang tua, berarti dana darurat kita adalah dana daruratnya orang tua. Paham ya? Kalau terjadi sesuatu sama kita, ya keluarnya dari dana darurat orang tua. Oke. Nah, memang sebenarnya sebelum kita mulai investasi, dana darurat harus ada dulu, harus terkumpul terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya sekarang, ngumpulinnya kapan? Boleh nggak dok dimulai saat residen? Atau tunggu nanti pas lulus aja baru ngumpulin dana darurat? Terserah, kalau saya sih, menurut saya sih terserah mau mulainya kapan.
Dana darurat kan seperti biasa ya 6 sampai 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Nah, balik lagi nih ke poin saya yang tadi. Gimana mau ngitungnya kalau pengeluaran rutin bulanan aja kita nggak tahu, kita nggak pernah catat. Kita jadi nggak bisa ngitung rumusnya. Nah, kalau kita udah punya dana darurat, maka ke depannya uang yang kita tabung tadi 20-30% per bulan itu adalah duit nganggur gitu. Ya, kalau ada apa-apa kita nggak perlu duit dari situ karena kita punya dana darurat, sehingga yang kita investasikan adalah selalu duit nganggur atau duit dingin ya, istilah orang sekarang. Yang kelima, nah ini penting banget menurut saya karena saya terlambat sekali mempelajari dan mengenalnya, yaitu pelajari mengenai asuransi. Telat banget deh kalau nunggu sampai lulus spesialis untuk belajar. Malah jadi sasaran empuk. Karena untuk para agen asuransi, dokter itu adalah sasaran paling empuk. Karena menurut mereka duitnya nggak ada serinya, tapi nggak ngerti sama sekali tentang keuangan. Jadi tinggal jual aja, wah iya janjiin uangnya balik apa segala macam, jadi sasaran empuk gitu ya. Dan saya pengalaman pribadi dari orang tua saya sendiri, mertua saya sendiri, beli asuransi yang nggak jelas apa gitu ya. Dan asuransi sebenarnya adalah sesuatu yang wajib dimiliki. Ini bukan sesuatu yang orang suka merasa asuransi itu pilihan ya. Padahal di dunia finance itu enggak. Asuransi itu justru harus dimiliki dulu untuk jadi proteksi sebelum kita mulai investasi. Untuk menjaga aset-aset yang sudah kita kumpulkan. Nah, panjang nih kalau kita ngomong asuransi. Jadi saya singkat aja. Asuransi itu kan ada dua jenis ya, murni dan unit link. Unit link itu ada yang berbalut investasi. Dan teman-teman boleh coba buktikan ya. Baca semua buku, nggak ada yang menganjurkan beli asuransi itu yang digabung dengan investasi. Jadi pesan saya asuransi beli yang tradisional aja, yang murni. Gitu ya. Nah, untuk dokter yang mesti dimiliki adalah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi profesi. Jadi pelajari tentang 3 asuransi ini. Oke, ini bagian terakhir mungkin tips dan trik. Yang pertama, soal transportasi. Kalau teman-teman jadi residen, kalau bisa tinggalnya jangan jauh-jauh. Kenapa? Karena kalau kita tinggalnya jauh, pengeluaran kita jadi bengkak. Buat bensin, buat parkir, buat servis kalau ada apa-apa mobil. Oke. Jadi kalau misalnya jadi residen, coba deh kalau memungkinkan cari tempat tinggal atau kos-kosan yang dekat, yang murah, supaya bisa jalan kaki atau naik sepeda dari rumah sakit. Oke. Kalau memang misalnya memutuskan, ya kan lebih murah dok saya tinggal sama orang tua saya nggak bayar kos. Oke, tapi udah dihitung belum? Pengeluaran pada saat kita tinggal sama orang tua lebih mahal nggak daripada kita nyewa kos-kosan yang murah di dekat rumah sakit atau rumah sakit pendidikan misalnya. Gitu ya. Jadi pastiin dulu, jangan asumsi gitu loh, maksud saya gitu. Harus dihitung benar-benar kira-kira lebih kecil pengeluarannya yang mana. Yang ketiga, selain daripada untuk uangnya, ini manajemen waktu, teman-teman. Residen itu kan dikit-dikit dipanggil ya. Dikit-dikit ada tugas lagi, aduh ada yang ketinggalan lagi, pasien ini belum diiniin. Harus balik lagi ke rumah sakit. Bayangin nggak sih kalau misalnya kita macet nih, perjalanan, misalnya dulu saya RSCM itu kan di Jakarta Pusat ya. Saya tinggalnya dulu rumah orang tua di Tangerang Selatan. Untuk pulang aja kalau jam rush hour itu jam 2 jam aja udah cepet pulang gitu ya. Bayangin nggak kalau baru sampai rumah terus tiba-tiba kayak, Jeff, pasien lu begini lu disuruh ini bla 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 bla. Tamat ya kan. Jadi manajemen waktu, manajemen stres. Oke, itu penting banget menurut saya karena residen itu sangat stressful. Bisa dibilang salah satu periode paling sulit lah di dalam kehidupan kita gitu. Jadi jangan ditambah sama stres-stres yang nggak penting karena tinggalnya jauh. Tuh, ya. Oke, kurangi jajan yang nggak penting. Ya. Pembelaannya gini, karena stresornya tinggi jadi residen, jadi ya udahlah makan sebebas-bebasnya, jajan sebebas-bebasnya gitu. Aduh saya lemes nih, udahlah minum teh pucuk terus gitu misalnya. Enggak deh, percaya deh, bekal sama botol air dari rumah itu akan sangat mengurangi biaya hidup. Akibatnya duit jajan yang tadinya habis, kita jadi bisa simpen. Mungkin 100.000, 200.000 sebulan, mulai diinvestasikan misalnya.
Ini saya kasih contoh ya. Ini saya mengaca kepada diri saya sendiri karena saya sangat menyayangkan. Coba dulu ya, 500.000 aja tiap bulan saya bisa save dan saya invest. Di return 7% aja, misalnya obligasi gitu kan. Sekarang kan udah mendekati 7%. Kita biarin selama 5 tahun. Nah ini pada saat lulus nanti saya punya 34,5 juta ekstra gitu. Yang bisa saya lakukan untuk misalnya, dulu tuh pas lulus residen tuh ya, pas lulus jadi spesialis tuh yang pengeluaran banyak tuh untuk STR yang lagi ramai dibicarakan ya. Transport ke sana kemari, nyari pekerjaan gitu kan. Surat rekomendasi kan perlu bayar ya. Perlu bayar dari sini, perlu bayar dari sana. Itu pengeluarannya banyak tuh, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita bisa save, kita akan punya buffer dana bantalan untuk pada saat lulus mempersiapkan kita jadi spesialis. Dan secara nggak langsung, itu sudah membentuk mindset kita. Bahwa ya ternyata bisa loh. Gue 20% per bulan tuh ternyata bisa loh di save. Jadi nanti pada saat teman-teman gajinya 10 juta, 50 juta, 100 juta, sama tetap. Nggak bisa semuanya saya habisin. Tetap 20-30% harus saya sisihkan. Begitu mindset itu kebentuk, teman-teman, you are set. Teman-teman udah pasti saya bisa jamin suatu saat akan pensiun. Dan tidak akan terjebak jadi sandwich generation. Oke, sandwich generation itu kan simply karena orang tuanya tidak mempersiapkan dana pensiun. Betul kan? Walaupun kedengarannya kayak anak kurang ajar gitu ya. Cuma faktanya adalah sandwich generation itu adalah orang tua kita tidak mempersiapkan dana pensiun. Oke, ya. Kemudian yang ketiga, cari income tambahan. Memang susah sih jadi residen tuh berat banget. Masa harus disuruh cari duit juga sih dok gitu. Memang saya akui, saya pun juga dulu nggak sempet mikir ke arah sana gitu. Cuma sebenarnya nggak mustahil kok di era industri 4.0 atau bahkan 5.0 di era ChatGPT ini gitu ya. Buka mata deh untuk kesempatan di sekitar kita. Penerjemah jurnal misalnya ya gitu, atau jasa bantu penelitian, sound editing, video editing, itu YouTube aja sekarang. Saya tuh launching blog Dissecting Money, bikin YouTube channel, bikin podcast, semua belajar dari YouTube. Jadi dari belajar dari YouTube gratis aja, kita bisa membuat sesuatu. Oke, bisa belajar video editing, jadi jasa video editing. Saya banyak kenalan koas yang punya jasa video editing gitu ya. Bisa dapat duit tambahan. Dan kalaupun nih teman-teman merasa bahwa, aduh saya udah belajar nih dari YouTube, tapi nggak ngasih duit juga dok, nggak apa-apa, nanti kepake kok sebagai dokter spesialis gitu ya. Kepake kok video editing itu, kepake kok skill untuk bikin website misalnya, pasti kepake. Oke, yang terakhir dari saya, take home messages-nya adalah, teman-teman jangan pernah lupa bahwa pendidikan spesialis atau residensi itu tidak akan mempersiapkan kita untuk mengatur keuangan. Nggak mungkin. Itu sesuatu yang harus kita belajar dan latih sendiri. Dan harus kita lakukan sedini mungkin. Yang terakhir, kenapa sih saya peduli banget gitu ya? Buat apa sih saya diundang IPAS mau bicara tentang keuangan? Kenapa nggak ngomongin spine aja misalnya gitu? Kenapa nggak ngomongin yang lagi in sekarang, how to get into residency ortopedi misalnya gitu kan? Karena menurut saya ada satu masalah yang besar, yaitu pengaturan keuangan dokter itu mau nggak mau berdampak kepada kualitas pelayanan pasien. Mungkin teman-teman merasa kayak, jauh amat sih dok, kok ujungnya ke kualitas pelayanan sih? JCI banget sih dok gitu kan, patient safety banget sih dok. Enggak deh, teman-teman perhatiin. Kenapa dokter kalau misalnya poli telat? Karena misalnya masih praktek di tempat lain. Kenapa dokter masih OK udah diteleponin lagi, udah ditunggu praktek di tempat lain, gitu ya. Terus kalau misalnya di ranah saya nih misalnya, teman-teman kalau misalnya ada yang residen ortopedi mungkin. Misalnya kita dapat pasien, kita udah jadi ortopedi nih. Pasien anak 7 tahun fraktur femur misalnya. Ya abu-abu sih misalnya gitu ya. Bisa di gips, nyambung juga, pakai close reduction internal fixation, bisa juga nyambung. Tapi jasa medisnya lebih gede yang pasang pen. Cicilan masih kurang nih 6 juta tiap bulan misalnya gitu ya. Apakah itu nggak akan mempengaruhi pemikiran kita gitu loh? Keputusan yang akan kita ambil untuk pasien gimana? Jadi itu yang saya bilang terlalu naif deh kalau kita merasa bahwa pengaturan keuangan itu nggak berdampak pada kualitas pasien. Jelas-jelas
berdampak gitu ya. Belum lagi kalau kita misalnya bicara yang lagi rame nih dibicarakan Menkes nih, dokter sikut-sikutan ya kan? Ini lapak gua, oke? Lapak gua dokter spesialis, misalnya dokter umum pengalaman saya, GP, ya GP baru nggak boleh jaga IGD ya, karena di situ banyak duit tindakannya, ya kan? GP jaga bangsal aja ya, GP baru gitu loh. Kan teman-teman pasti mengalami semua itu gitu kan. Dan core of the problemnya apa? UUD, ya kan? Ujung-ujungnya duit gitu. Jadi saya kira udah waktunya lah kita terbuka akan hal ini, dan mudah-mudahan kita tuh ke adik-adik kita tuh nanti nggak gitu. Kita ngatur duit kita aja yang benar. Udah tenang aja deh gitu. Nanti ada teman baru masuk, percayalah berkat itu nggak akan berkurang, justru akan bertambah gitu. Itu yang harus kita tanamkan dan harus kita ubah di center daripada dunia kedokteran. Oke, itu aja yang mau saya bagikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Dian. Baik, terima kasih Dokter Tirta untuk materinya yang oke banget nih dok, dan sangat membuka mata kita semua, terutama untuk para dokter-dokter di sini yang pengen jadi PPDS juga nih, pengen jadi PPDS, dan tadi diceritain oleh Dokter Tirta kebanyakan memang untuk tips-tips yang nanti menjadi PPDS ya dok ya, itu terbuka banget bahwa pengaturan keuangan ini sangat penting nih untuk kita semua ketahui, karena kebanyakan dokter-dokter memang tidak mengetahui hal tersebut. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi Q&A nih, tanya jawab. Namun sebelum kita memulai sesi Q&A, tanya jawab ini, saya akan mempromosikan dulu beberapa produk dari iPass. Oke, jadi saya mau memberitahu di sini bahwa iPass sedang membuka pendaftaran online course nih untuk term Mei, di mana akan ada 11 prodi di sini, yaitu IPD, Kardio, Obgyn, Bedah Umum, THT, Anestesi, Kulit, Neuro, Anak, Rehab Medik, dan Mata. Dan ini semua dibukanya di term Mei, jadi kalau bisa segera daftar, karena kita akan tutup nih di bulan ini, tentunya kalau udah Mei udah nggak bisa daftar lagi ya. Dan ketika mendaftar online term Mei ini, itu sudah akan mendapatkan seluruh paket lengkapnya, yaitu pembahasan soal, materi dan Kapita Selekta, pre-test dan post-test materi, bimbingan MMPI, TPA, 2 kali tryout di website iPass, bimbingan TOEFL, prediction test, jurnal appraisal, dan pembuatan karya tulis ilmiah. Ada juga grup untuk berdiskusi dengan tutor, ada akses e-book, OSCE Masterclass, dan untuk khusus kelas IPD nanti akan ada interactive case discussion. Dan jangan lupa kita punya banyak sekali diskon yang kita tawarkan, baik itu diskon ajak teman, member lama, retaker, khusus, ataupun anggota AMSA atau KIMSA. Sobat iPass kalau mau daftar boleh pilih salah satu di sini mau pakai diskon yang mana, karena satu diskon tidak bisa digabung dengan diskon yang lain. Tapi diskonnya juga lumayan banget nih, mulai dari 500.000 sampai 1,5 juta, semuanya bisa di-apply oleh Sobat iPass yang ingin mendaftar tentunya. Kita tunggu ya. Oke, selanjutnya tidak lupa saya sampaikan untuk masuk ke sesi Q&A ini. Pertanyaannya bisa diajukan melalui Slido dengan cara masuk melalui slido.com maupun aplikasi Slido jika punya aplikasinya, dan masukin kodenya 2578452. Atau kalau mau cepat boleh langsung aja scan barcode-nya di sini untuk masuk ke sesi Slido-nya. Pertanyaannya diajukan dengan menuliskan nama, underscore instansi rumah sakit atau tempat bekerja atau asal universitas, dan bisa mulai diajukan pertanyaannya dari sekarang. Jika teman-teman melihat bahwa pertanyaan yang ingin diajukan sudah diajukan oleh teman lainnya atau Sobat iPass lainnya, boleh langsung di-like aja sehingga pertanyaan itu akan naik ke atas dan menjadi top question, sehingga Sobat iPass tidak perlu bertanya hal yang sama kembali. Kira-kira seperti itu ya. Sudah siap untuk sesi Q&A? Kita buka beberapa pertanyaan ya. Baik, boleh minta tolong dibantu untuk ditampilkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dr. Tirta, kita mulai untuk masuk sesi Q&A ya, Dok? Boleh, silakan. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Dok. Oke, pertanyaan pertama dari Dr. Tri dari Rumah Sakit Ulebak. Ada 2 pertanyaan nih, Dok, di sini. Mungkin kalau pertanyaan yang kedua sepertinya sudah jelas banget ya tadi ya, Dok. Apakah financial planning penting saat PPDS? Itu tadi sudah dijelaskan berkali-kali, insya Allah ya, sama Dr. Tirta tentang hal ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah saat wawancara CPPDS diperkenankan menyatakan pembiayaan dana pendidikan itu nanti bersumber dari reksadana, Dok? Nah, ini saya nggak ngerti nih, Dok. Silakan Dokter tadi dijawab. Ya, oke. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah wawancara calon PPDS ya, mungkin belum ada gambarannya. Cuma memang biasanya wawancara calon PPDS itu selalu ada pertanyaan, nanti kamu pembiayaan dari mana? Oke, jadi Dokter Tri ini sebenarnya menanyakan bahwa boleh nggak ya kalau ditanya kayak gitu saya jawab dari reksadana.
Nah, kalau menurut saya nih, menurut saya pribadi, boleh sih, boleh-boleh aja Dokter Tri. Cuma kalau menurut saya, buat apa? Gitu kan? Karena gini, nanti jadi pembicaraan gitu. Oh, emangnya reksadana kamu tahu itu apa? Emangnya kamu yakin itu nggak akan turun apa segala macam? Jadi pembicaraan yang menurut saya nggak penting untuk wawancara CPPDS. Lebih baik bilang aja bahwa oh iya dok, saya udah mengumpulkan dana kemarin kerja sebagai dokter umum, ada income juga dari job sampingan, dan saya udah hitung-hitung cukup untuk membiayai saya selama PPDS. Udah stop, nggak usah ditambah-tambah embel-embel yang lain gitu loh. Karena kalau misalnya teman-teman belajar teknik wawancara ya, jangan mengarahkan ke yang menggali kubur kita sendiri gitu. Saya selalu bilang gitu. Jadi buat apa jawab yang aneh-aneh supaya terkesan fancy gitu ya. Cuma kalau misalnya si pewawancaranya nggak ngerti reksadana, nanti malah jadi ke arah pembicaraan itu jadi ke arah yang kita nggak bisa tebak gitu. Jadi menurut saya boleh sih boleh aja bilang. Cuma buat apa? Menurut saya sih nggak akan mengarahkan kita ke poin pertanyaan berikutnya yang lebih baik gitu. Kalau yang kedua kayaknya udah kejawab lah ya Dokter Dian ya. Kalau nggak penting kita nggak adakan acara ini gitu. Gitu. Benar, Bang. Ya. Baik, terima kasih Dokter Jaka. Pertanyaannya tadi sudah dijawab ya. Jadi kalau untuk wawancara CPPDS boleh aja bilang bahwa sumbernya dari reksadana untuk biaya pendidikan, tapi sepertinya tidak diperlukan ya dok ya. Dan pertanyaan untuk Dokter Tri ini sepertinya akan menjadi pertanyaan yang menjadi gambaran peserta hari ini ya dok ya. Jadi tadi Dokter Jaka sempat bilang, oh saya nggak tahu nih yang datang hari ini mayoritas dari mana gitu. Nah, saya informasikan bahwa 78% pendaftar hari ini adalah GP yang ingin naik PPDS sepertinya dok gitu. Jadi rata-rata ya good. Ya, rata-rata 78% adalah GP dan sisanya ada PPDS, dokter spesialis maupun mahasiswa klinik atau preklinik dokter. Oke, bagus banget. Kira-kira seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Tri Ratnawati. Dok, saat menjadi PPDS, apakah bisa sambil investasi, dok? Seperti saat menjadi GP. Dan ada nggak sih, dok, side job yang halal buat PPDS? Ya, silakan, dokter. Banyak lah ya, harusnya side job halal tinggal dicari aja. Ibaratnya kalau misalnya kasarnya gitu ya, kita beli buah, kita jual lebih mahal di rumah sakit juga itu kan halal-halal aja gitu loh. Jadi saya kira side job banyak banget. Nah, kemudian yang pertanyaan awalnya ya, saat menjadi PPDS apakah bisa sambil investasi seperti saat menjadi GP? Nah, ini tergantung nih. Investasinya di instrumen yang seperti apa gitu loh. Karena kalau misalnya kita terus sambil berinvestasi tapi di instrumen yang riskan, apalagi menggunakan dana yang sebenarnya untuk kita hidup sebagai PPDS, hati-hati. Ya kan? Jadi, apakah bisa sambil investasi? Boleh aja. Tergantung dananya ini dana untuk hidup selama PPDS atau enggak. Lain cerita begini misalnya ya, Dr. Tri dan Dr. Dian. Lain cerita kalau misalnya kita udah siapin sekian ratus juta untuk duit sebagai PPDS, tapi kita masih punya income. Ya udah daripada nggak diapa-apain, saya invest di saham misalnya gitu ya. Saya masuk di obligasi. Kayak gitu sih silakan aja. Jadi balik lagi pertanyaannya, dana ini dana apa dulu nih yang mau diinvestasikan nih? Kalau itu dana yang untuk hidup selama PPDS, menurut saya lebih baik jangan diapa-apain. Okay. Masukin mentok-mentok hanya di reksadana pasar uang. Di luar itu jangan deh, obligasi aja masih ada risikonya sedikit. Jadi lebih baik amankan dulu sampai kita lulus. Toh nanti harapannya begitu kita jadi spesialis kan income kita melonjak gitu loh. Jadi itu aja mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih dok. Jadi kalau side job halal ya ada sih, pasti ada. Tinggal nyarinya aja ya dok ya. Dan kalau pasti ada. Ya, banyak ini, banyak teman-teman saya dulu banyak yang ikut sirkumsisi gitu, jaga klinik 24 jam, itu banyak kok gitu. Klinik 24 jam itu kan banyak yang kalau istilah kita dulu cuma pindah tidur doang gitu. Ya kan? Pasien klinik-klinik itu kan nggak banyak yang rawat inap gitu. Jadi adalah pasti banyak kok. Baik dokter, terima kasih. Dan untuk investasi sih tadi boleh-boleh aja ya, tapi hati-hati dengan sumber dananya. Cuman kalau dari dokter Dieta sendiri sih nggak terlalu menyarankan ya dok ya, selama jadi PPDS melakukan investasi ya dok ya.
yang instrumen yang risky, ya. Instrumen yang risky. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya anonim, Dok. Selama PPDS untuk asuransi kesehatan, apakah cukup dari BPJS atau asuransi kesehatan swasta, Dok? Untuk asuransi yang lain, apakah diperlukan juga atau tidak, Dok? Terima kasih. Iya. Jadi jawabannya sebenarnya udah cukup banget, teman-teman. Nah, sepengetahuan saya, nggak lama setelah saya lulus itu, residen itu diwajibkan untuk punya BPJS Kesehatan sama BP Jam Sostek. Ya. Dan dua ini menurut saya cukup banget, teman-teman. Asuransi kesehatan swasta, kalaupun punya, nggak mungkin kita yang bayar. Kecuali kita udah punya income steady dari luar gitu ya, walaupun kita PPDS. Tapi biasanya nggak. Kalau askes swasta itu biasanya masih duit orang tua. Nah, menurut saya BPJS Kesehatan itu sudah sangat membantu. Bantunya satu kakak lagi. Jadi kalau misalnya udah nikah, kayak saya waktu residen udah nikah, saya punya 1 anak, akhirnya 2 anak, itu udah tercover semua satu kakak gitu loh. Untuk biaya yang sebulan tuh sangat bisa dibayar lah menurut saya gitu kan, 80.000 kalau nggak salah ya saya. Jadi BPJS Kesehatan untuk asuransi kesehatan, BP Jam Sostek itu sebenarnya udah ada asuransi jiwanya sebenarnya. Jadi kalau ada apa-apa sama kita, keluar sekian dananya, dan kecelakaan kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman naik motor atau sepeda dari dan menuju tempat kerja kecelakaan, BP Jam Sostek akan mengcover biaya tindakannya berapapun, ya. Jadi dua ini sebenarnya udah cukup banget, ya. Untuk asuransi yang lain belum diperlukan selama PPDS. Baik, terima kasih dokter. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa oleh dokter Jepta ya, jadi sudah cukup untuk asuransi tersebut kalau hanya untuk menjalani selama masa PPDS. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada cukup banyak nih dok pertanyaan yang masuk dan kita memang memberikan waktu cukup banyak ya dok ya untuk tanya jawab karena memang temanya kita akan talk show dan memang dipersilahkan, memang kita memberi tempat untuk para sobat IPAS nih untuk bertanya langsung kepada narasumbernya. Pertanyaan selanjutnya dari anonim juga dok, izin bertanya dok, bagaimana jika untuk dokter umum yang mempersiapkan dana sekolah? Nah ini seru nih dok, berapa persen yang perlu ditabung dan berapa kali dari uang total sampai selesai PPDS yang perlu dipersiapkan dok? Silakan dokter Jepta. Oke, ini pertanyaannya agak rumit dan teknis banget sebenarnya. Jadi saya akan coba sampaikan sesederhana mungkin. Jadi yang pertama gini, jangan samakan rasio tabungan yang tadi saya sampaikan dengan tabungan untuk siapin dana PPDS. Kenapa? Karena tadi kita lagi ngomong pensiun nih. Beda nih, dan kondisinya adalah teman-teman udah punya gaji pendapatan tetap lah ibaratnya. Oke, itu saya selalu menganjurkan save 30% dari gaji. Oke. Nah, kalau misalnya mau menyiapkan dana untuk PPDS, rumit nih perhitungannya nih. Karena gini, kita pertama kali harus tahu dulu kita mau sekolah di mana. Ya kan? Misalnya kita mau ambil di Unsrat di Manado sama di UI Jakarta. Biaya hidup jelas beda dong. Oke. SPP-nya pun mungkin beda gitu. Oke. Jadi yang mesti dipersiapkan itu kita mesti hitung sendiri. Kita mau masuk di mana? Uang pangkal ada atau enggak berapa? Ditambah SPP dikali berapa semester kita sekolah? Ditambah biaya kehidupan bulanannya berapa menurut PPDS yang sudah menjalani di sana. Paham nggak maksud saya? Jadi kita nggak bisa lagi pakai kebutuhan bulanan kita, karena kan belum tentu kotanya sama gitu loh. Misalnya saya S1 dan jadi dokter umum di Jombang misalnya, gitu ya. Misalnya nih, saya nggak tahu, saya ngasal aja. Saya misalnya di Jombang. Oke, karena saya tahu di sana waktu saya stase luar di sana biaya hidupnya rendah gitu ya. Di Jombang. Kemudian saya mau ambil PPDS di UI, Jakarta tengah kota nih. Nggak bisa disamakan. Kita harus tanya sama PPDS, misalnya ortopedi di Jakarta, dengan gaya hidup yang kurang lebih mirip seperti kita, berapa sih habisnya per bulan? Nah, itu yang memang mesti di-research. Itu jadi yang saya bilang nggak bisa dipukul rata nih.
Orang yang mau sekolah di Medan sama orang yang mau sekolah di Jakarta beda. Orang yang mau sekolah di Jogja sama orang yang mau sekolah di Surabaya beda perhitungannya dia. Gitu. Dan lagi-lagi kembali lagi ke topik yang saya tadi bawakan, susah karena kita segan pasti nanyanya. Ya kan? Karena tadi bicara keuangan itu adalah suatu hal yang tabu kan. Jadi pada akhirnya mungkin kita kira-kira jadi jatuhnya. Oke, kemungkinan biaya hidup per bulan berapa dikali jumlah bulan dikali jumlah tahun sampai lulus tuh kira-kira berapa? Misalnya bagian kecil kan 3 sampai 4 tahun, bagian besar 4 sampai 5 tahun. Kalau kita udah hitung baru dapat jumlahnya sekian. Oke, misalnya let's say ya, saya ngasal nih. Misalnya 500 juta misalnya butuh untuk sekolah ortopedi dari awal sampai akhir. Oke. Pas saya jadi dokter umum, jadi berapa yang harus saya tabung? Ya kalau bisa ya 100%. Paham nggak maksud saya? Jadi karena kita mau mencapai dana itu secepat mungkin kan? Ya kan? Tapi kan 100% itu kan nggak masuk akal kan? Jadi duit untuk hidup hari-hari dari mana gitu ya? Jadi saya selalu ambil tengah-tengah. Kalau misalnya kita lagi mau mempersiapkan dana untuk sekolah, paling nggak 50% deh kalau bisa gajinya tuh disisihkan untuk dana sekolah tadi. Susah memang, susah banget. Makanya menurut saya gini loh, saya suka pakai kondisi-kondisi yang ekstrim untuk menggambarkan. Menurut saya gini, kalau ada seseorang yang menyatakan bahwa dia pengen banget sekolah spesialis, tapi HP-nya flagship terbaru, iPhone 14, Samsung Flip, masuk akal nggak sih teman-teman? Ya enggak lah menurut saya ya kan. Jadi kita sebagai dokter umum juga mesti benar-benar nggak kejebak lifestyle tadi itu gitu loh. Ya, benar-benar kalau bisa save semaksimal mungkin deh. Ada artikel saya yang judulnya biaya PPDS, itu saya kasih contoh kasus. Kalau misalnya seseorang mau nabung sekolah di mana, dia harus nabung berapa. Jadi kalau mau detailnya mungkin bisa cek itu, tapi kurang lebih mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Dian. Baik, terima kasih dokter. Jadi kalau untuk mempersiapkan keuangan mendaftar PPDS sebagai GP sih tadi seperti dokter Jepta bilang ya, bahwa disesuaikan juga dengan mau mendaftar di mana, kemudian biaya hidupnya seperti apa, dan kalau ditanya berapa persen yang harus dipersiapkan dari gaji, kalau bisa sih 100%, cuman nggak mungkin. Jadi mungkin Dok, sorry, saya nambahin dikit ya, Dr. Dian. Itu kan kalau misalnya kita menyiapkan dana sendiri ya, sebenarnya kan masih ada opsi-opsi lain, beasiswa, ya, LPDP atau beasiswa swasta gitu ya. Saya punya teman seangkatan yang dia itu dapat beasiswa swasta dari yang punya Betadine ya, saya lupa namanya siapa. Jadi ada kok opsi-opsi lain, misalnya masuk militer dulu gitu ya. Ada juga yang kayak gitu, masuk kepolisian supaya nanti sekolahnya dibiayain, atau kalau misalnya mau coba cari pinjaman atau soft loan ke keluarga gitu ya. Soft loan tuh artinya nggak ada bunganya ya, jangan cari pinjaman yang ada bunganya gitu. Soft loan tuh pinjaman lunak, pinjaman yang kita bisa, boleh nggak minjem dulu gitu, misalnya sama om kita yang rada tajir gitu ya, boleh nggak pinjem dulu nanti ku ganti gitu, tapi nggak ada bunganya. Itu adalah contoh-contoh hal yang bisa kita lakukan untuk ngakalin gitu loh, supaya nggak semua dananya tuh dari gaji kita sebagai dokter umum. Gitu Dokter Dian. baik, terima kasih Dokter Jepta. Jadi tadi ya tipsnya buat para dokter umum yang pengen lanjut sekolah PPDS nih, selain menabung sebanyak-banyaknya yang bisa, juga cobalah cari opsi lain yang kira-kira bisa membantu kita nih untuk mempersiapkan biaya kalau ingin lanjut ke sekolah spesialis. Jadi nggak ditanggung sendiri, kira-kira seperti itu ya. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, wah, namanya inisial nih dok. Dok mau tanya, untuk penganggaran apakah ada contoh tabel Excel yang bisa dicontoh? Nah ini kebetulan sebenarnya tadi ada ya dok beberapa. Dan kalau mau tahu lebih lanjut di websitenya dokter ya dok ya tadi. Iya, jadi ada di situ kalau misalnya ya, jadi subscribe ke mailing list, nanti akan dikirim otomatis ke email tutorial cara bikin dari nol nih, dari Excel nol, gimana sih caranya kita bisa bikin budgeting spreadsheet gitu. Jadi silahkan ikutin itu aja. Nanti kalau misal dipersilahkan dari teman-teman IPAS, nanti linknya saya kasih di chat juga. Baik, terima kasih dok. Jadi yang mendaftar hari ini semuanya sudah gabung di suatu grup WhatsApp
iPass Doc. Nanti kalau misalnya dokter mau kirim info, boleh diberitahukan aja, nanti kita kirimkan ke grup tersebut. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, oke, ini dari anonim. Mungkin ini sudah sempat dibahas ya dok ya tadi di materi ya untuk beberapa pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan. Jadi kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini juga sudah sempat dibahas oleh Dokter Jepta tadi ya dok ya. Setuju untuk dilanjut ke pertanyaan selanjutnya saja dok? Sorry, mungkin ini pertanyaannya mungkin agak beda nih Dokter Dian. Oh baik, Karena dia minta mungkin kalau saya bisa tebak ya, mungkin rekomendasi asuransi kesehatan jiwa profesi swasta mungkin ya, yang bisa untuk dilanjutkan saat PPDS. PPDS itu belum butuh asuransi profesi. Karena tanggung jawabnya di DPJP, teman-teman. Kita nggak akan pernah dapat legal lawsuit sebagai residen. Karena tanggung jawab pelayanan itu adalah di DPJP, dokter penanggung jawab pelayanan. Oke. Jadi residen itu belum butuh asuransi profesi. Cuma asuransi kesehatan atau jiwa swasta nih misalnya mau ngambil, ya menurut saya hati-hati banget karena premi itu kan harus dibayar terus ya, antara tiap bulan atau tiap tahun. Sementara pada saat jadi PPDS, teman-teman nggak punya gaji. Bayangin ya sih kalau misalnya kaget tiba-tiba bulan Mei, astaga, asuransi kesehatan swasta saya jatuh tempo nih, belum dibayar. Duit udah habis keluar buat ini, itu, SPP, dan lain-lain. Menurut saya agak-agak pusing ya. Jadi kalau asal punya BPJS Kesehatan sama BPJS Sostek, menurut saya udah aman dulu lah gitu Dokter Dian. Baik, terima kasih dok. Jadi untuk asuransi kesehatan dan jiwa kalau bisa sih BPJS sama Jam Sostek aja, dan kalau asuransi profesi belum diperlukan ya untuk menjadi PPDS nanti. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari anonim juga. Nah, dok, bagaimana pendapat dokter jika memulai residensi sebagai seseorang yang tergolong sandwich generation nih dok, alias tidak kerja atau kolaps keluarga walau udah pasti masuk PPDS? Nah, mungkin boleh dijawab dok, silakan. Iya, oke. Kalau saya kan selalu pasti kacamatanya dari orang ketiga ya. Jadi saya nggak mau mengetahui secara pasti kondisi keluarganya gimana. Cuma bilanglah ada seseorang yang tergolong sandwich generation, di mana kalau dia nggak kerja sebagai dokter umum, berarti kolaps misalnya keuangan keluarganya. Gitu. Nah, kalau misalnya menurut saya sih, hidup itu nggak hitam putih kok teman-teman. Apa ada yang bilang hidup itu harus jadi dokter spesialis? Nggak juga sih, gitu, ya kan? Siapa yang bilang jadi dokter umum nggak bisa sukses, nggak bisa investasi sampai seperti dokter spesialis? Menurut saya sih banyak banget chance-nya gitu loh. Jadi kalau misalnya memang dipaksain masuk residen dan bikin kolaps keluarga, kok menurut saya nggak worth it ya. Menurut saya nggak worth it gitu loh. Karena kita lagi kondisinya adalah punya tanggungan. Ya. Kalau misalnya kita punya tanggungan, ada satu opsi yang kemudian buat orang yang hidup dari uang kita nggak bisa hidup, ya saya kira sih jangan dipaksakan. Itu loh maksud saya gitu loh. Karena seringnya jadinya antara dua biasanya. Satu, terlibat utang, ini yang paling kita takutkan ya. Terlibat utang karena maksain gitu ya. Oke, sekolah juga, membiayai keluarga juga, oke lah ambil pinjaman yang, apalagi sekarang pinjol banyak banget ya, itu jahat banget teman-teman, jangan sampai jatuh ke situ karena bunganya tinggi banget, pinjol. Yang kedua adalah, yang saya juga nggak suka, jadi mencari instrumen investasi yang risky, yang kesannya, misalnya udah ketabung nih 100 juta nih, tiba-tiba ada yang nawarin, robot trading nih, 1% lo per hari, dimasukin semua di situ dengan harapan duitnya bisa menghidupi keluarga dan bisa iniin PPDS. Seringkali jatuhnya ke investasi bodong. Ya. Kalau misalnya memang kita passionate untuk mau jadi dokter spesialis, kita mau residen, percayalah, dukung keluarga aja dulu. Jalan pasti ada. Ya. Jadi jangan mengorbankan keluarga untuk sesuatu yang
sebenarnya kan kalau kita pikir kan mau jadi spesialis itu kan egosentris sebenarnya tuh. That's very selfish gitu loh. Itu mengejar mimpi kita, cita-cita kita gitu loh. Nah, ini sedikit counter culture memang. Karena di luar sana teman-teman akan kenyang dengan dicuci otak dengan yang kayak you have to chase what you want gitu loh. Kita harus mengejar mimpi kita, cita-cita gitu. Cuma kalau itu mau mengorbankan orang lain, kayaknya menurut saya enggak deh. Gitu kan. Kan sebaik-baiknya orang adalah jadi dokter umum dan itu bermanfaat dan menghidupi keluarga. So what gitu. You have life figured out already. Menurut saya sih gitu. Ya. Baik, terima kasih Dokter Jepta. Jadi tadi ya kalau dari Dokter Jepta sih, coba dipikirkan kembali kalau misalnya kita tidak kerja dan malah bikin kolaps atau makin banyak resiko-resiko yang harus dihadapi, mungkin mengambil spesialis bukan jadi jalur yang tepat nih untuk kita dan bisa dipertimbangkan lagi. Sekiranya apakah hal lain bisa kita lakukan dibanding menjadi PPDS yang terlalu banyak resikonya ketika diambil. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Jones dari Bandung nih, Dok. Malam, Dok. Kalau saya sudah tahu biaya PPDS, maksudnya biaya semesterannya sampai dengan semester akhir, kira-kira butuh berapa persen lagi, Dok, tambahan dana atau biayanya untuk operasional lainnya, Dok? Silakan, Dok. Ya, ini lagi-lagi tadi ya. Ini sesuatu yang harus dihitung sendiri dan harus nanya ke yang sudah menjalani, gitu ya. Misalnya kita sehari-hari pakai motor nih misalnya. Nah, kita harus nanya ke PPDS yang pakai motor juga. Jangan nanya ke PPDS yang pakai mobil. Bengkak nanti biaya perhitungan kita gitu loh. Nah, cari yang misalnya sesuai sama apa yang mau kita jalani nanti pada saat residen. Misalnya kosannya dekat yang murah-murah dekat rumah sakit, berapa? Naik motor biayanya kira-kira berapa? Nah, itu semua ditambahkan untuk biaya hidup. Ya, biaya kos-kosannya juga tadi jangan lupa ditambahkan untuk biaya hidup ke total tabungan tadi itu. Oke. Nah, kenapa harus tanya juga ke PPDS yang udah menjalani? Karena kan biasanya suka ada pengeluaran-pengeluaran yang lain gitu loh. Ya. Saya bisa dengan bangga begitu ya bilang kalau di UI udah nggak ada lagi tuh pungli-pungli tuh. Ya, senior yang makan duit dari junior tuh udah nggak ada. Jadi pengeluaran saya nol dari 2014 sampai 2019 saya lulus, itu nol untuk bayarin hal-hal yang di luar akademis. Oke. Jadi benar-benar nol gitu loh. Cuma nanti akan ada hal-hal akademis, misalnya semester 7 bikin penelitian, ternyata ada biaya untuk reagen, untuk segala macam. Nah, itu mesti tanya tuh ke residen yang udah menjalani. Walaupun ada juga sih nanti mengusahakan hibah misalnya, itu bisa juga. Dengan kita bikin proposal dan lain-lain, nanti akan dapat dana. Jadi benar-benar mesti dihitung. Kalau udah tahu biaya PPDS-nya, sampai semester awal sampai semester akhir berapa, tambahin lagi biaya hidup dari contoh kasus seorang residen yang sudah menjalani dan sudah mau selesai. Ya. Jadi jangan nanya yang semester 1 kalau bisa. Dia belum dapat gambaran nanti semester 7 keuangan gimana, semester 9 gimana. Kalau misalnya memungkinkan sih, tanya yang udah tingkat-tingkat akhir. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Jadi tadi ya kalau misalnya sudah tahu biaya semesterannya, coba ditanya lagi nih sama PPDS yang sudah menjalani di jurusan tersebut, di universitas tersebut, tapi yang sudah tingkat akhir, kira-kira biaya-biaya operasional lain apa nih yang bisa ditambahin. Dan ini harus dikerjain sendiri, nggak bisa dokter Jepta jelasin semua karena beda-beda ya dok tempatnya dan sangat Iya, beda. kalau saya jelasin yang UI, nanti yang UNER misalnya kan beda angkanya nanti gitu. Beda culture, beda segala macam juga. Jadi memang harus di-riset sendiri nih kalau untuk yang ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Murti, dari Sleman, Dok. Untuk asuransi jiwa, yang dimaksud seperti apa ya, Dok, dibandingkan asuransi kesehatan? Lalu untuk investasi yang cocok untuk presiden. Nah, ini tadi dokter sempat bilang bahwa hati-hati dengan investasi yang risky untuk presiden nih, Dok. Jadi yang kira-kira yang cocok untuk presiden yang seperti apa, Dok? Oke. Ya, terima kasih Dr. Murti ya. Oke, jadi asuransi itu ada 2 golongan besar ya, yaitu asuransi jiwa dengan asuransi umum. Oke. Asuransi jiwa itu adalah mengcover kalau misalnya terjadi sesuatu sama nasabahnya. Oke.
Asuransi umum itu asuransi mobil, asuransi rumah, asuransi perjalanan itu sebenarnya semua masuk asuransi umum ya, asuransi umum. Nah, sama juga asuransi kesehatan juga masuk ke situ. Nah, asuransi jiwa itu adalah asuransi yang mengcover kalau terjadi apa-apa ke diri kita. Nah, jadi butuhnya kapan dong? Pada saat kita sudah punya tanggungan. Kalau saya udah punya istri, saya punya anak yang hidup dari uang saya butuh asuransi jiwa. Kalau besok tiba-tiba saya ditabrak mobil, mereka mau hidup dari mana? Gitu. Itu pola berpikirnya seperti itu. Jadi asuransi jiwa itu dibutuhkan oleh si pencari nafkah utama. Karena ada orang-orang yang hidup dari dia. Siapa aja yang hidup dari kita ya tadi, suami atau istri, anak, orang tua mungkin kalau jadi sandwich generation. Jadi pada saat kita punya gaji dan ada orang yang hidupnya tergantung dari gaji kita membutuhkan asuransi jiwa. Oke, jadi itu ya bedanya sama asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan saya kira teman-teman udah tahu lah, ya kita sakit ya di cover sesuai dengan premi perjanjian awal. Lalu untuk pertanyaan kedua. Nah, terus terang nih, saya kurang suka dengan pertanyaan investasi yang cocok untuk residen apa? Investasi yang cocok untuk pemula apa? Nah, untuk mendeskripsikan kenapa saya nggak suka pertanyaan ini, saya akan kasih contoh di kedokteran. Supaya teman-teman nangkep nih, misalnya. Karena saya di ortopedi, saya kasih contoh di ortopedi. Misalnya gini, ada seorang residen semester 1, ya, dia ambisius banget nih orangnya. Sehingga pada saat dia masuk residensi ortopedi, dia nanya langsung ke konsulennya. Gitu. Dok, untuk bisa jadi dokter ortopedi yang hebat, saya harus mulai dari ngerjain operasi apa? Kira-kira jawaban konsulennya apa, teman-teman? Iya, pasti konsulennya kayak, lu belajar dulu anatomi, origo insersi udah hafal belum? Udah belajar belum fisiologi, metabolisme vitamin D, penyembuhan tulang bagaimana segala macam. Sehingga kita tarik nih contoh dari dunia kedokteran ini, pertanyaan ini, investasi yang cocok untuk saya itu sebenarnya aneh di dunia finance. Karena banyak banget pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman. Oke, dana daruratmu udah ada belum? Asuransi udah ada belum? Gitu. Savings rate per bulan berapa? Profil risiko kita berapa? Banyak banget pertanyaan yang belum terjawab. Sehingga nggak bisa dijawab gitu. Investasi yang cocok untuk residen A dengan residen B bisa beda. Gitu. Misalnya, gini saya kasih contoh lagi ya. Saya nggak bisa jawab secara umum karena gini. Misalnya residen A, dia hidupnya nggak punya utang. Dia investasi di saham. Oh silakan, ya sah-sah aja. Residen B, kebetulan dia punya utang, dia cicil motor misalnya, harus nyicil sekian juta per bulan. Nah, dia punya dana, diinvestasikan. Ya nggak bisa yang terlalu riski gitu loh. Dia masih punya tanggungan yang utang yang harus dia selesaikan. Nah, sehingga menurut saya yang kita harus lakukan adalah belajar aja dulu instrumennya. Ya. Instrumen yang harus dipelajari 3 itu tadi yang saya kasih PR nih kepada teman-teman. Deposito, obligasi, saham. Deposito saya kira teman-teman udah cukup paham lah dan deposito ini sebenarnya kalau menurut saya bukan instrumen investasi karena dia kalah sama inflasi, ya. Yang mengalahkan inflasi itu adalah obligasi atau surat utang sama surat berharga atau saham. Jadi pelajarin dulu ketiga ini, nanti teman-teman akan tahu sendiri, oh ternyata gini tuh. Ternyata gini cara bikin portofolio dana pensiun. Ternyata gini cara bikin portofolio dana pendidikan anak. Nanti akan kejawab sendiri semua pertanyaan itu. Jadi investasi itu nggak bisa mulai dari, ya residen tuh cocoknya saham, residen cocoknya reksadana pasar uang. Enggak, itu pemikiran yang salah. Oke? Jadi lebih baik dipelajari dulu, nanti cocok-cocoknya sesuai dengan keuangan masing-masing. Baik, terima kasih dokter. Jadi tadi ya untuk asuransi jiwa ada perbedaannya dengan asuransi kesehatan sudah dijelaskan dengan cukup jelas oleh dokter Jepta. Dan untuk investasi yang cocok untuk residen tadi saran untuk dari dokter Jepta ada pelajari dulu deh tadi deposito, obligasi, saham sampai pinter kali ya dok ya. Baru kita ngomongin yang lebih lanjut nih untuk investasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari anonim.
Nah, mungkin yang ini agak beda ya dok ya dari yang pengalaman dokter Jepta nih. Kalau dari pengalaman dokter Jepta sih tadi dokter Jepta tidak keluar uang apapun nih kalau untuk senior ya, maksudnya untuk senioritas. Kalau untuk akademik tentu pasti kita ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatur keuangan di Sentra Pendidikan PPDS yang masih menindas juniornya? Masih beli makan tiap jaga, printer, betulin AC, menjadi supir, event, beli ini, beli itu, dan lain-lainnya, dok. Kira-kira dari dokter Jepta, walaupun mungkin dokter Jepta nggak mengalami ya, dok ya, tapi sekiranya apa nih tips dan triknya untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini? Kira-kira, silakan dok. Ya, mungkin sebenarnya mundur sedikit ya sebelum ke tips trik. Saya punya pendapat yang cukup keras atau cukup ekstrim menurut saya mengenai hal ini. Menurut saya gini, kalau kita tahu center tersebut masih menindas juniornya, lebih baik nggak usah daftar. Oke, saya bilang tidak usah daftar, tinggalkan. Karena yang rusak adalah mental. Oke, yang rusak adalah mental. Kita jadi merasa bahwa it's okay, gitu loh. Ya, kita jadi merasa bahwa nanti pada saat gua semester 7 nyuruh presiden beliin nasi goreng di depan itu berarti nggak apa-apa. Gitu. Dan lagi-lagi nih, ini adalah tadi adat yang racun banget menurut saya. Karena adat yang, kenapa sih begini gitu? Semua orang akan bilang, ya nggak tahu dari dulu ya begini bos. Pada saat gue residen semester 0, kita harus keluar minimal 40 juta per bulan untuk bayarin makan apa segala macam. Jadi kalau saya sih keras pendapatnya. Kalau misalnya ada bagian, kan belum tentu senternya ya. Kadang-kadang center tertentu bagian A masih nindas junior, bagian B enggak gitu. Nah, menurut saya kita udah tahu lah, rahasia umum lah, itu bagian yang itu udah tahu lah teman-teman semua bagian yang itu selalu bayarin yang itu. Menurut saya nggak usah daftar, teman-teman. Rusak, nggak ada yang berharga. Kalau kita masuk ke satu bagian yang akan merusak pandangan kita mengenai uang, menurut saya itu nggak worth it sama sekali. Ya. Lebih baik udah aja jadi dokter umum lempeng cari kesempatan lain segala macam atau ambil bagian lain gitu ya. Cuma kalau misalnya teman-teman masih merasa enggak sih dok kayaknya bisa sih dihitung, lagi-lagi jawabannya adalah tanya ke presiden yang udah menjalani. Karena kadang-kadang gini teman-teman, pembelaan mereka tuh begini, nggak apa-apa duit lu keluar di awal, toh nanti semester 7 lu setelah keluar dapat duit kok. Nanti semester 8 bisa gantiin konsulen praktek di mana dikasih kok duitnya dan itu akan menutupi kerugian yang sebelumnya. Biasanya gitu kan, selalu dengarnya begitu. Nah, itu yang dihitung. Ya, teman-teman hitung sendiri. Benar nggak itu dapatnya berapa kira-kira dari menggantikan praktek konsulen misalnya? Berapa dapat duitnya? Berapa kali per bulan dapatnya? Sebanding nggak dengan luar yang dia tuh yang teman-teman mau jalani, silakan. Yang ngelihat dari luar, yang udah nih, biasanya rusak mental kita. Gitu. Butuh satu angkatan yang nyeleneh yang rela rugi. Gitu. Maksud saya rela rugi gini, harus ada satu angkatan yang memutus. Nggak apa-apa duit gue diambil dulu, gue ikhlasin. Ke bawah, ini semua harus hilang. Nah, sampai ada angkatan yang seperti itu, baru deh masuk di center tersebut atau bagian tersebut. Gitu ya, menurut saya gitu ya. Mohon maaf kalau kurang menjawab. Baik, terima kasih dokter. Jadi kalau saya setuju juga dengan apa yang diberitahu dokter Jepta sih, lebih baik mencegah ya dok ya. Jadi kalau misalnya sudah tahu bahwa keadaannya seperti itu, lebih baik jangan di situ atau cari tempat yang lain. Dan tapi kalau misalnya masih kepengen di situ, tadi seperti yang dokter Jepta bilang nih, coba dihitung lagi dengan cermat dan dengan teliti. Kira-kira nutup atau enggak? Kira-kira oke atau enggak? Baik, kira-kira seperti itu ya dok ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Monik nih dok. Nah ini sama sih dok, dokter apakah ada saran untuk investasi buat gaji GP yang sekitar 6-8 juta per bulan sebelum masuk PPDS? Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh dokter Jepta ya dok, cuman ya, kalau ada tambahan. Mungkin saya tambahin sedikit lagi. Jadi gini, mungkin Dr. Monik, asumsi saya adalah investasi yang akan digunakan untuk dana selama PPDS gitu ya. Karena ada kata-kata sebelum masuk PPDS. Nah,
Dari 3 instrumen tadi yang wajib dipelajari, deposito, obligasi, sama saham, menurut saya nggak bijak kalau misalnya kita taruh di saham. Karena jarak dari kita ngumpulin duit sampai masuk PPDS kan biasanya nggak lebih dari 10 tahun kan. Nggak lebih dari 10 tahun. Sehingga jangan di saham. Karena saham itu kan fluktuatif ya. Volatile ya kalau bahasa investasi, bahasa finance itu volatile. Sehingga kalau misalnya kita taruh di instrumen yang risky seperti itu, nightmare nggak sih kalau misalnya bulan depan kita udah mau ujian masuk, tiba-tiba bursa saham drop, tabungan kita yang tadinya 300 juta jadi tinggal 200 juta misalnya. Apa nggak kepikiran itu ujian jadi nggak benar juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau menginvestasikan dana yang udah kita tabung untuk dana PPDS, mentoknya emang di obligasi. Taruh aja di yang aman-aman deh, jangan cari yang aneh-aneh gitu loh. Lebih baik deposito paling mentok obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu kan isinya obligasi juga, surat utang juga. Tinggal nanti kita pelajari ada 2 jenis surat utang pemerintah sama surat utang perusahaan swasta. Surat utang perusahaan swasta lebih riskan, tapi return-nya lebih besar. Surat utang pemerintah udah yang paling aman menurut saya. Jadi mentok-mentok di obligasi pemerintah. Itu mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih dokter. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh dokter Jepta kira-kira investasi yang cocok nih buat GP yang gajinya sekitar 6-8 juta sebelum masuk PPDS. Oke, waktunya sepertinya sudah habis nih dok untuk tanya jawab. Banyak sekali pertanyaan yang masuk nih dok, hampir 50 sepertinya. Dan tidak mungkin dijawab semua malam ini tentunya gitu. Mungkin harapannya kita punya waktu dan kesempatan lainnya dok ya untuk mengundang dokter Jepta kembali jika bersedia dok. Siap. Nanti kita bahas, mungkin kita bahas investasi kali ya dok ya, kayaknya banyak banget pertanyaannya tentang investasi nih dok gitu. Nanti kita sediakan waktunya lagi dan teman-teman daftar lagi ya kalau misalnya nanti dokter Jepta bersedia kembali untuk menjadi narasumbernya. Baik, kita tutup sesi Q&A hari ini, boleh di take down slide-nya. Terima kasih banyak yang sudah bertanya dan mohon maaf jika beberapa pertanyaan belum sempat terjawab gitu ya. Semoga nanti ada kesempatan lain dan bisa dijawab oleh Dokter Jepta. Baik, sebelum acara ini kita tutup, mungkin saya boleh minta closing statement dari Dokter Jepta nih dok, kira-kira rangkuman dari awal hingga akhir atau pesan-pesan terakhir nih dok yang untuk disampaikan kepada para peserta yang sudah hadir hari ini mengenai acara kita hari ini, dan kebetulan mereka kebanyakan kayaknya GP yang pengen lanjut PPDS nih dok gitu. Jadi boleh pesannya dok. Oke. Terima kasih untuk IPAS yang sudah mengundang saya ya. Terima kasih untuk atensinya teman-teman sejawat sekalian. All in all, di akhir saya mau bilang gini. Jangan pernah kita merasa bahwa dengan kita jadi dokter, kita otomatis mengerti keuangan. Enggak kok, enggak sama sekali. Jadi rendah hati sedikit, kita atur keuangan kita sedemikian rupa, pelajarin semua itu bagaimana cara menyusun dana darurat, gimana cara punya asuransi, gimana cara punya portofolio investasi. Kenapa? Karena ini imbasnya besar, teman-teman. Imbasnya ke diri kita, ke keluarga kita, bahkan ke junior-junior kita. Jangan pernah lupa, kita itu disumpah bahwa teman sejawat adalah saudara kandung. Saya akan memperlakukan sejawat saya seperti saudara kandung saya. Jadi, kalau kita bisa atur keuangan kita sampai nggak mempengaruhi, bahkan justru menjaga adik-adik kita, indah nggak sih dunia ini gitu loh. Nggak ada lagi dunia sikut-sikutan, jaga rebutan, IGD dipantek sama GP senior karena di situ tempat duitnya gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang kayak gini ada lagi deh di dunia kedokteran. Sebenarnya caranya simple kok. Kita aja yang ngatur duit. Apa yang udah dipercayakan sama kita, itu aja yang kita atur. Selain daripada itu, udah deh. Kalau kata orang kan, masing-masing udah ada rezekinya gitu loh. Ya, jadi itu aja pesan dari saya. Jangan pernah lupa pengaturan keuangan kita pasti berdampak kepada kualitas pelayanan kita terhadap pasien. Oke, selamat malam semuanya. Oke, terima kasih banyak Dokter Jepta untuk kehadirannya hari ini. Ya, dengan senang hati dok. Insight-insightnya. Nanti kita undang lagi ya dok kapan-kapan. Dan terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang udah hadir. Wah, masih 140 ya sampai akhir hari ini. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Saya Dr. Diana Arisprianti. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa isi feedback ya. Selamat malam.
Whatever I've caused, before today I knew I felt lost, but now you're my lady. So take my hand now, see me, 'cause you made me into this man. I promise I'll treasure you, girl.